pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance. Kamu udah selesai darinya, Yun? Udah, tapi jelek kali jadinya. Kamu udah? Udah. Ya. Aku mau nanya nih sama kamu. Kenapa? Kamu kan kuliah beda kesehatan tuh. Ya. Kayak aku, kalau halangan tuh nggak teratur. Kadang 2 bulan sekali. Jadi gimana ya? Aku jadi takut. Gimana tuh ya? Oh gini. Tapi nggak ada masalah lain ya kan? Enggak. Jadi kan kita masih remaja nih. Itu apa jangka waktunya orang haid itu seorang wanita itu 28 sampai 36 hari. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu haid itu nggak teratur. Ada tuh salah satunya faktor bukan penyakit, contohnya menopause. Terus mungkin keluargamu ada ini nggak? Ada riwayat kalau misalnya itu menstruasinya itu nggak teratur ada? Ada mama aku. Berarti mungkin berkemungkinan karena gen, karena keturunannya kayak gitu. Terus ada lagi penyebab-penyebab lainnya, alat kontrasepsi, contohnya pil KB atau pemakaian IUD ataupun implan itu juga bisa. Nah, tapi kan kita masih remaja, kan nggak mungkin tuh pakai alat-alat kontrasepsi kan. Terus ada lagi salah satunya lagi yang sering kita lalaikan itu pola hidup. Kadang-kadang kita makan sembarangan, terus tidur nggak teratur. Jadi ada itu menurut kami adalah pribadi sih, kalau yang saya tahu itu tuh masih wajar-wajar aja kalau kita anak remaja kan. Tapi perlu kita perhatikan juga ada beberapa hal kayak contohnya kita makan terlalu banyak bahan-bahan berlemak, terus menumpuk lemak di bagian perut. Karena ada wanita yang berlemak, terlalu banyak lemak itu juga bisa menyebabkan tidak teratur kalau menstruasi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama kali itu memperhatikan pola hidup. Yang awalnya pola hidup kita tadi nggak sehat, bergadang, makan yang nggak sehat gitu kan. Jadinya kita rubah. Yang kita tidur tepat waktu, istirahat yang cukup, pola makan kita dijaga. Jadi kebiasaan-kebiasaan hidup kita itu kita jaga. Jadi kayak gitu. Terus ada juga karena penyakit. Dan biasanya kalau udah kayak penyakit itu kita bisa konsultasi ke dokter atau ke bidan. Gitu ya. Iya. Makasih ya Yun infonya. Iya, mudahan ya nanti kalau apa masih nggak lancar lagi, coba lah pergi ke ini kan, kamu pergi ke dokter atau ke bidan buat konsultasi. Takutnya ada penyakit lain gitu. Gitu ya Yun. Ada beberapa faktor lain, contohnya itu faktor menopause. Menopause itu kan biasanya dialami oleh orang-orang yang berlanjut usia. Jadi menjelang menopause biasanya proses menstruasi itu tidak lagi teratur karena ada beberapa hormon yang tidak bisa memproduksi lagi. Kemudian ada faktor kehamilan. Kan kalau kehamilan seorang wanita hamil berarti kan menstruasi akan terhenti. Kemudian juga ada karena tiroid, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu berfungsi untuk memproduksi hormon untuk menjalani metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya hormon tadi itu, kelenjar tiroid tadi itu bermasalah, maka juga berpengaruh sama menstruasi. Ya jadi kayak itulah tadi faktor-faktor yang pertama ya tadi menopause, kehamilan, terus juga karena pola hidup yang tidak sehat, terus karena alat kontrasepsi, ada juga tadi yang terakhir karena masalah kelenjar tiroid. Jadi cobalah dulu kalau misalnya masih sakit, kamunya bisa pergi ke dokter untuk konsultasi atau ke bidan. Takutnya kan ada permasalahan-permasalahan lain. Tapi selagi kita masih remaja itu wajar. Yang terpenting itu pola hidup kita aja kita jaga dulu. Pokoknya jangan sakit ya, sehat-sehat selalu. Kasih nih infonya. Selamat kuliahnya. Oke.